Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Humairo. Di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya tentang peranan pendidikan dalam meningkatkan kehidupan ekonomi keluarga di Desa Gegelang. Bab 1, pendahuluan. Yang A itu latar belakang. Melihat saat sekarang ini, pendidikan adalah faktor yang sangat besar untuk menjadi pendorong dalam merubah kehidupan sosial suatu keluarga maupun masyarakat. Untuk mengetahui seberapa besar atau seberapa banyak orang tua atau keluarga menganggap pendidikan itu mempunyai peran untuk meningkatkan kehidupan ekonomi keluarga, seberapa besar kepercayaan mereka pada peran pendidikan untuk mengatasi masalah kemiskinan yang ada dan membantu mereka dalam memenuhi kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Sesuai dengan judul proposal saya, yaitu peranan pendidikan dalam meningkatkan kehidupan ekonomi keluarga di Desa Gegelang, Kecamatan Lingsar, maka rumusan masalahnya adalah apakah pendidikan mempunyai peranan yang penting dalam meningkatkan kehidupan ekonomi keluarga. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dalam Haji Abdullah ID 2011, pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Pendidikan adalah suatu kebutuhan yang sangat pokok bagi masyarakat, apalagi keluarga, yang harus dilakukan bukan hanya menjadi wacana belaka bagi setiap makhluk sosial, karena pendidikan akan membawa suatu keluarga menjadi terpandang dalam suatu masyarakat, menjadi berbeda dengan masyarakat yang lain, di mana pendidikan sangatlah mempunyai peran besar dan penting dalam meningkatkan kehidupan ekonomi keluarga. Dalam hal ini contohnya seperti membantu orang tua dalam membangun rumah, membantu orang tua dalam usaha keluarga, membantu orang tua dalam membiayai sekolah adik-adik, dan dapat membantu keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan dan derajat keluarga. Dan karena itu pendidikan mempunyai pengaruh yang besar terhadap pertumbuhan ekonomi. Yang B itu yaitu fokus penelitian, di mana fokus penelitian ini dimaksudkan untuk membatasi studi kualitatif sekaligus membatasi penelitian guna memilih mana data yang relevan dan mana data yang tidak relevan. Menurut Mo Leong 2010, pembatasan dalam penelitian kualitatif ini lebih didasarkan pada tingkat kepentingan atau urgensi dari masalah yang dihadapi dalam penelitian ini. Penelitian ini akan difokuskan pada peran pendidikan dalam meningkatkan perekonomian keluarga yang objek utamanya merupakan masyarakat yang ada di Desa Gegelang, Kecamatan Lingsar. Yang rumusan masalahnya, yang menjadi rumusan masalahnya itu pertama adalah apakah pendidikan mempunyai peranan yang penting dalam meningkatkan kehidupan ekonomi keluarga. Dan yang kedua itu bagaimanakah peranan pendidikan dalam bidang ekonomi keluarga. Ekonomi. D. Tujuan pendidikan, di mana tujuannya yaitu untuk mengetahui sejauh mana pendidikan berperan dalam kehidupan keluarga untuk membantu meningkatkan kehidupan ekonomi keluarga. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk menambah pengetahuan, lebih khusus untuk dunia pendidikan dan dalam bidang ilmu sosiologi, pendidikan, dan keluarga. E yaitu manfaat penelitian. Yang pertama itu manfaat teoritis. Hasil penelitian ini diharapkan akan menjadi bahan masukan dan informasi bagi pemerintah desa, tenaga pendidik, dan bagi masyarakat pada umumnya untuk tetap mempertahankan pendidikan sebagai suatu kebutuhan pokok untuk kemajuan suatu bangsa dan agar supaya tetap menjunjung tinggi tujuan dari pendidikan nasional dan pembangunan nasional. Yang kedua itu manfaat praktis. Yang pertama, bagi
peneliti. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah hasanah pengetahuan tentang pengaruh kondisi sosial ekonomi orang tua dan pendidikan orang tua terhadap motivasi melanjutkan sekolah bagi anak. Yang kedua itu bagi keluarga. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wacana yang positif kepada orang tua dan anak di dalam membuat kebijakan yang berhubungan dengan kondisi sosial ekonomi orang tua, sehingga dapat meningkatkan motivasi berprestasi anak, sehingga diharapkan dapat menumbuhkan dorongan melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi. Yang ketiga itu yaitu bagi institusi yang berpotensi bagi dunia pendidikan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dan pengambilan keputusan dan kebijakan di bidang pendidikan, sehingga kebijakan-kebijakan yang diambil dapat bermanfaat bagi pertumbuhan motivasi melanjutkan sekolah. Yang F yaitu definisi operasional. Pendidikan adalah merupakan salah satu tonggak keberhasilan suatu bangsa negara. Lebih banyak ditentukan dengan meningkatnya pendidikan, di mana pendidikan merupakan kunci seseorang agar bisa mendapatkan pengetahuan yang lebih terarah. Sejarah mencatat bahwa perkembangan suatu masyarakat, keluarga, dan negara lebih banyak ditentukan dengan meningkatnya pendidikan. Antara pendidikan dan perkembangan masyarakat di dalamnya, keluarga tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Kemajuan suatu masyarakat di dalamnya, keluarga dan juga suatu bangsa sangat ditentukan peningkatan sektor pendidikan dalam menyiapkan sumber daya manusia yang harus sesuai dengan perkembangan zaman. Bab 2 yaitu kajian pustaka. Yang yaitu penelitian terdahulu, di mana tujuan dari penelitian terdahulu adalah untuk mengetahui bangunan keilmuan yang sudah diletakkan oleh orang lain, sehingga penelitian yang akan dilakukan benar-benar baru dan belum diteliti oleh orang lain. Adapun penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Pendidikan ini menjelaskan tentang peranan pendidikan dalam meningkatkan ekonomi keluarga. Yang F landasan teori. Yang pertama, peranan pendidikan dalam bidang ekonomi. Berbagai kajian akademis dan peneliti empiris telah membuktikan keabsahannya. Pendidikan bukan hanya meneteskan sumber daya manusia yang berkualitas, namun memiliki pengetahuan dan keterampilan serta menguasai teknologi, tetapi juga dapat menumbuhkan iklim bisnis yang sehat dan kondusif bagi pertumbuhan ekonomi. Karena itu, investasi di bidang pendidikan tidak saja bermanfaat bagi individu saja, tetapi juga bagi keluarga, komunitas bisnis, dan masyarakat umum. Pencapaian pendidikan pada semua level dan kalangan niscaya akan meningkatkan pendapatan dan produktivitas masyarakat. Pendidikan merupakan jalan menuju kemajuan dan pencapaian kesejahteraan sosial dan ekonomi. Sedangkan kegagalan membangun pendidikan akan melahirkan berbagai problem krusial seperti pengangguran, kriminalitas, penyalahgunaan narkoba, dan welfare dependensi yang menjadi beban sosial politik bagi pemerintah. Selanjutnya yang kedua yaitu pendidikan anak bagi keluarga. Mengenal pendidikan anak dalam keluarga sangatlah penting agar sang anak tidak mengalami masalah dalam menjalankan kehidupan bersosial dan mampu mengatasi masalah-masalah yang timbul akibat pergaulan dengan masyarakat sosial yang memiliki cakupan masalah yang luas dan kompleks. Peran orang tua dalam keluarga memiliki dampak yang paling langsung dan abadi terhadap tumbuh kembang anak. Pendidikan dalam keluarga yang baik dan positif akan membawa anak pada pengembangan potensi sosial yang positif dan akan memberikan dampak pada perilaku yang jauh lebih baik dan mudah bergaul dalam lingkungan yang baru, serta membuat anak-anak merasa nyaman dan aman terhadap setiap perubahan yang mereka hadapi. Penyediaan pendidikan anak usia dini perlu menjangkau keluarga dan rangka membangun jenis hubungan yang melibatkan mereka sebagai mitra aktif di awal pendidikan anak-anak mereka. Selanjutnya yaitu G
kerangka berpikir, di mana kerangka berpikirnya adalah pendidikan adalah salah satu yang menjadi tolak ukur untuk melihat perkembangan atau kemajuan suatu negara, daerah, desa, bahkan suatu keluarga, di mana orang tua akan dianggap berhasil jika banyak anak mereka yang bisa mencapai gelar sarjana ataupun mendapat pekerjaan yang luar biasa. Selanjutnya yaitu pengajuan hipotesis. Berdasarkan tinjauan pustaka dan kerangka pikir di atas, maka hipotesis dalam penelitian Indonesia yaitu diduga bahwa peran pendidikan sangatlah berpengaruh positif terhadap peningkatan perekonomian keluarga di Desa Gegelang, Kecamatan Lingsar. Bab 3 yaitu metodologi penelitian. Yang pertama, jenis penelitian, di mana jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yaitu data yang dikumpulkan berbentuk kata-kata, gambar, bukan angka. Hal ini diperkuat dengan pendapat Milius dan Hubertman tahun 1992 bahwa penelitian kualitatif ditekankan pada pemberian gambar secara objektif yang sebenarnya, berkaitan dengan objek penelitian dan berdasarkan pada data yang muncul berwujud kata-kata dan bukan angka-angka. Selanjutnya itu tempat dan waktu. Yang pertama, tempat penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di Desa Gegelang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Yang kedua itu waktu penelitian. Waktu penelitian ini berlangsung selama kurang lebih 3 bulan dari bulan November, Desember 2020 dan Januari 2021. Selanjutnya jadwal penelitian, di sini kalian bisa lihat yang D, subjek penelitian. Dalam penelitian kualitatif, jenis sumber data yang berupa manusia dalam penelitian pada umumnya sebagai responden. Pada sumber data yang berupa manusia atau narasumber, sangat penting perannya sebagai individu yang memiliki informasinya. Peneliti dan narasumber di sini memiliki posisi yang sama. Oleh karena itu, narasumber bukan sekedar memberikan tanggapan pada yang diminta peneliti, tetapi ia bisa lebih memilih arah dan selera dalam menyajikan informasi yang miliki, menurut Sutopo tahun 2006. Selanjutnya yaitu teknik pengumpulan data. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dengan teknik wawancara mendalam, observasi dan dokumentasi. Hal ini sejalan dengan filosofi penelitian alamiah. Dalam pengembangan dan penelitian berbaur dan berinteraksi secara interaktif dengan responden. Dokumentasi dan pengumpulan data pendukung dalam penelitian ini peneliti gunakan untuk melengkapi penelitian dan untuk memaksimalkan hasil penelitian. Alasan peneliti menggunakan teknik penelitian tersebut digunakan karena pada penelitian kualitatif untuk mengumpulkan informasi melibatkan partisipasi langsung berupa wawancara mendalam, observasi lapangan, dan mereview terhadap dokumen yang menjadi pendukung penelitian. Selanjutnya yaitu keabsahan data. Pemeriksaan terhadap keabsahan data pada dasarnya selain digunakan untuk menyanggah baik yang dituduhkan kepada penelitian kualitatif yang mengatakan tidak ilmiah, juga merupakan sebagai unsur yang tidak terpisahkan dari tubuh pengetahuan penelitian kualitatif menurut Moleong tahun 2007. Keabsahan data dilakukan untuk membuktikan apakah penelitian yang dilakukan benar-benar merupakan penelitian ilmiah, sekaligus untuk mengikuti data yang diperoleh. Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji credibility, transferability, dependability, dan confirmability menurut Sugiono tahun 2007. Agar data dalam penelitian kualitatif dapat dipertanggungjawabkan sebagai penelitian ilmiah, perlu dilakukan uji keabsahan data.
Dan yang terakhir yaitu teknik analisis data. Analisis data yang digunakan adalah metode deskripsi analitik yang mendeskripsikan data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka. Data yang berasal dari naskah, wawancara, dan catatan lapangan, dokumen, dan segalanya. Dan dideskripsikan sehingga dapat memberikan kejelasan terhadap kenyataan atau realitas yang ada. Dalam penelitian kualitatif, analisis data dilakukan sebelum peneliti terjun ke lapangan. Selama peneliti mengadakan penelitian di lapangan sampai dengan melaporkan hasil penelitian, analisis data dimulai sejak peneliti menentukan fokus penelitian sampai dengan pembuatan laporan penelitian selesai. Jadi teknik analisis data dilaksanakan sejak wawancara penelitian sampai penelitian selesai. Terima kasih dari saya, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.